Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gregi Bronius. Saya adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi. Pertama adalah analgetika, sedatif dan hipnotik, dan terakhir adalah anti-Parkinson. Baiklah, yang pertama saya ingin menyampaikan tentang analgetika. Analgetika ialah senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri secara melalui penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid, reseptor lain yang terlibat dalam pemrosesan nyeri, dan melalui penghambatan pembentukan prostaglandin. Nyeri, perasaan yang tidak menyenangkan yang diakibatkan karena kerusakan jaringan, ialah merupakan mekanisme perlindungan untuk memberi peringatan tentang adanya kerusakan jaringan atau penyakit. Ini merupakan adalah dari proses penyembuhan. Berdasarkan intensitasnya, nyeri terbagi menjadi dua. Pertama adalah nyeri ringan, bisa diobati dengan analgetik non-opiat, dan sedangkan nyeri sedang sampai berat diobati dengan menggunakan analgetik kombinasi opiat dan non-opiat atau opiat. Dan ada juga berdasarkan nyeri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri kronik biasanya melibatkan saraf. Pada sistem saraf pusat yang berperan dalam persepsi nyeri adalah talamus, hipotalamus, formasi retikular, sistem limbik, area occipital, dan frontal dari korteks. Sistem yang berkaitan dengan pembentukan dan persepsi nyeri disebut nociceptif. Jalur rasa nyeri yang terlibat adalah tiga saraf. Yang pertama adalah saraf sensorik perifer, dan saraf spinal, dan saraf supraspinal. Yang pertama adalah saraf sensorik diaktifasi oleh stimulus yang mengaktifasi reseptor nyeri. Selanjutnya, saraf spinal diaktifasi oleh neurotransmitter yang dilepaskan di ujung akson saraf sensorik. Dan selanjutnya, saraf di otak akan menerima informasi nyeri dari telinga sehingga dapat dipersiapkan rasa nyeri. Sistem yang melindungi tubuh dari nyeri yang disebut antinociceptif. Penggolongan analgetika. Penggolongan analgetika terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah analgetika opiat dan analgetika non-opiat. Pertama adalah analgetika opiat, dikenal sebagai narkotika atau senyawa obat mirip morfin, dan digunakan untuk meredakan nyeri berat. Di sini menimbulkan banyak efek seperti perubahan mood, euforia, drowsiness, penenang, depresi pernapasan, penekanan refleks batin, hipotensi ortastik, mual, dan muntah. Pada pemakaian berulang dapat timbul toleransi dan ketergantungan. Obat-obat analgetik opiat. Ini adalah beberapa obat-obat dari analgetik opiat. Yang pertama adalah morfin. Diindikasikan nyeri berat baik akut maupun kronis, nyeri yang disebabkan kondisi infark miokardium, nyeri karena kanker napas pendek karena kanker dan non-kanker. Selanjutnya adalah kodein. Memiliki potensi analgesik 1:10 dari morfin, diindikasikan untuk
nyeri ringan sampai sedang, batuk, dan diare. Dan selanjutnya adalah tramadol, merupakan analog kodein sintetik. Tramadol hanya digunakan untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang dan tidak efektif untuk nyeri berat dan kronis. Memiliki potensi analgesik setara dengan kodein dan vetidin dan 1:10 potensi morfin. Sering digunakan untuk mengurangi nyeri saat melahirkan karena memiliki efek depresi pernapasan dan neonatus yang rendah. Yang selanjutnya adalah meperidin atau vetidin, senyawa opiat sintesis yang juga memiliki efek antikolinergik dan anestesi lokal. Memiliki kelarutan dalam lemak lebih tinggi dibanding morfin sehingga efek lebih cepat muncul. Digunakan untuk mengatasi nyeri sedang sampai berat, terutama yang berkaitan dengan proses melahirkan, menghasilkan metabolit toksik yang juga menyebabkan sindroma serotonin. Sekarang adalah analgesik opiat. Ini adalah golongan AINES. Mekanisme kerjanya adalah menurunkan aktivitas enzim sikloginase dan menurunkan stesa prostaglandin di jaringan perifer dan sistem saraf pusat. Yang terakhir adalah menurunkan sensitivitas ujung saraf dan transmisi nociceptif pada sistem saraf pusat. Diindikasikan untuk sakit kepala, sakit gigi, nyeri punggung, pegal-pegal, kasleo, nyeri sendi, dan dismenor. Obatnya adalah paracetamol, aspirin, natrium diklopenat, ketorolac, etodolac, seloxin. Dan selanjutnya adalah analgesik tipe antikonvulsan. Mekanisme kerjanya adalah berhubungan dengan penghambatan influx ion kalsium dan pelepasan neurotransmitter eksitasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal dan supraspinal, menurunkan stabilitas saraf perifer yang teriritasi dan mengalami cedera. Tipe ini diindikasikan untuk neuralgia trigeminal, neuralgia pasca herpes, dan terakhir adalah neuropati diabetes. Obatnya adalah carbamazepine, gabapentin, dan terakhir adalah pregabalin. Selanjutnya adalah golongan antagonis reseptor NMDA. Mekanisme kerjanya adalah menghambatkan reseptor NMDA yang berperan meningkatkan intensitas nyeri, pembentukan nyeri neuropati dan nyeri yang resisten terhadap opiat, memodulasi pemrosesan sensor nyeri di saraf pusat, dan diindikasikan untuk nyeri kronis terkait kanker, dan terakhir adalah nyeri pasca operasi. Contoh obatnya adalah ketamin, memantin, dextromethorphan, amantadin, dan yang terakhir adalah golongan analgesik tipe relaksan otot. Mekanisme kerja ialah menghambat proses pengambilan kembali norepinefrin di locus coeruleus yang menyebabkan peningkatan kadar norepinefrin pasca sinap dan merelaksasi otot rangka. Diindikasikan nyeri otot rangka dan nyeri pinggang akut dan kronis. Untuk obatnya di pasaran adalah cyclobenzaphrine, metalaxone. Ya baik teman-teman, selanjutnya adalah materi tentang hipnotik dan sedatif. Sedatif, senyawa yang berefek untuk
untuk menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Sedangkan hipnotik, senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness dan mempercepat onset dan memperpanjang. Golongan obat dibagi menjadi dua. Pertama adalah barbiturat dan non-barbiturat. Barbiturat terdiri dari fenobarbital, pentobarbital, secobarbital, amobarbital, dan allobarbital. Sedangkan non-barbiturat terdiri benzodiazepin dan lainnya. Non-barbiturat benzodiazepin antaranya adalah diazepam, huazepam, estazepam, lorazepam, alprazolam, frazepam, dan yang lainnya adalah beta blocker, clohydrat, tricholerenol, buspirone, zolpidem. Mekanisme kerja: meningkatkan kapasitas pengikatan neurotransmitter GABA pada reseptornya atau meningkatkan aktivitas inhibisi saraf pusat dan mengaktifasi reseptor melatonin di hipotalamus sehingga memperpendek onset tidur. Ada hubungan yang linear antara dosis dan timbulnya berbagai efek inhibisi saraf pusat. Makin besar dosis, makin besar pula efek inhibisi. Efek inhibisi saraf pusat sedatif atau ansiolitik akan muncul pada dosis efektif terendah, sedangkan hipnotik akan muncul pada dosis tinggi, sedangkan anestesi akan muncul pada dosis lebih tinggi nanti konvulsan dan seputar. Penggunaan klinis manajemen insomnia memenangkan dan menghasilkan efek amnesia untuk ketika prosedur operasi, menurunkan kecemasan, pengobatan epilepsi dan gangguan kejang lainnya, anestesi umum, dan mengontrol kondisi putus alkohol, dan yang terakhir adalah relaksi otot untuk penyakit saraf otot. Golongan barbiturat. Efek sedatif dan hipnotik ditimbulkan dari perpanjangan aktivitas GABA melalui perpanjangan influx ion klorida pada neuron. Penyediaan oral mampu diabsorpsi dengan baik, dapat terdistribusi pada janin dan pada pasien dengan gangguan hati. Efek barbiturat mengalami perpanjangan, lebih dominan digunakan untuk anestesi dan manajemen status epileptikus melalui listrik intravena dan intramuskular dibandingkan dengan hipnotik rute oral. Fenobarbital efektif digunakan mengatasi hiperbilirubinemia dan kernicterus pada neonatus, mengontrol serangan epilepsi. Ini adalah senyawa barbiturat dan indikasinya. Efek samping barbiturat menghasilkan atau depresi saraf pusat, gangguan
darah berguguran atau profil farmakokinetika benzodiazepin mampu diabsorpsi dengan baik melalui saluran cerna kecuali clozapam terdistribusi luas di berbagai jaringan dan dapat terdistribusi pada air susu ibu. Ikatan dengan protein plasma meningkat seiring dengan meningkatnya limfositas 70%, prazolam 90%, diazepam di metabolisme secara ekstensif di hati menghasilkan metabolit yang cukup lambat diekstrasikan dan bersifat aktif. Golongan benzodiazepin berdasarkan bukti setengah eliminasi. A. Benzodiazepin kerja pendek atau short acting. Obatnya adalah diazolam, zolpidem, zolpidem. Yang kedua adalah benzodiazepin atau intermediate acting. Obatnya adalah estazolam, benzodiazepin kerja lama atau laktatif.
selanjutnya adalah agonis reseptor melatonin. Contoh obatnya adalah ramelteon dan tasimelteon. Diabsorpsi dengan saluran cerna. Kadar puncak dalam serum dicapai kurang dari 1 jam. Mengalami metabolisme lintas pertama yang signifikan dan menghasilkan metabolit yang bersifat aktif. Selanjutnya digunakan untuk mengatasi insomnia sementara dan insomnia kronik. Ramelteon tidak menghasilkan reaksi putus obat ketika pemakaian dihentikan serta tidak menyebabkan toleransi pada pemakaian lebih dari 6 bulan. Baiklah, selanjutnya adalah materi anti Parkinson. Parkinson adalah penyakit yang disebabkan karena berkurangnya neuron dopaminergik di area substansia nigra 70-80% yang berperan dalam mengontrol motorik ekstrapiramidal sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala khas seperti bradykinesia, kekakuan otot, tremor yang menetap, gangguan keseimbangan pada postur tubuh, muka topeng, hipersalivasi. Inilah contoh gejala Parkinson. Gejala Parkinson juga dapat timbul pada kondisi stroke, keracunan senyawa antagonis dopamin, penggunaan antipsikotik seperti haloperidol, torazin, penggunaan antiemetik seperti chlorperazin, metoclopramid. Dopamin berperan penting dalam perilaku yang berkaitan dengan fungsi eksipasi, motivasi, dan perhatian. Senyawa obat anti Parkinson: levodopa, agonis reseptor dopamin, inhibitor KOK, inhibitor MAO, amantadin, antimuscarinic. Mekanisme kerja senyawa anti Parkinson. Ini adalah contoh obat yang ada di pasaran. Levodopa, obat pilihan utama untuk pengobatan Parkinson. Prekursor dopamin akan mengalami dekarboksilasi menjadi dopamin. Levodopa mampu melewati sawar darah sampai otak, sedangkan dopamin tidak. Levodopa dikombinasi dengan carbidopa atau inhibitor dopa dekarboksilase. Absorpsinya, levodopa melalui saluran cerna seperti sistem transport asam amino. Adanya makanan kaya protein dapat memperlambat penyerapan levodopa. Distribusi kadar levodopa di sirkulasi sistemik dan yang mencapai otak rendah, kurang dari 1%. Metabolisme levodopa mudah mengalami dekarboksilasi pada saluran pencernaan sehingga kadar dopamin yang mencapai otak rendah. Di sini dapat diatasi dengan pemberian inhibitor dekarboksilase. Dosisnya 70-80% dan seleksi melalui ginjal. Ini adalah perjalanan obat levodopa. Levodopa, interaksi obat. Levodopa bila diberikan bersama fluoxetine dapat menurunkan efektivitas levodopa. Pemberian bersama makanan dapat memperlambat absorpsi levodopa. Pemberian bersama inhibitor MAO dan sedikit dapat memicu hipertensi fisik.
samping hipotensi, aritmia, mual, disorientasi, halusinasi dapat diatasi dengan proses atifikal. Bingung. Pada penggunaan klinis dapat menimbulkan kekakuan selama bergerak, fenomena on-off, dyskinesia. Agonis reseptor dopamin. Untuk obat adalah bromokriptin, pramipexole, propranolol, apomorfin. Memiliki durasi efek lebih lama 8-24 jam dibandingkan dengan levodopa 6-8 jam. Bromokriptin bertindak sebagai agonis reseptor D2 dan agonis parsial D1. Propranolol dan pramipexole bertindak sebagai agonis reseptor D2 dan D3, lebih mudah diterima pasien dibanding bromokriptin. Obat-obat golongan agonis reseptor dopamin disarankan untuk pasien Parkinson dengan usia relatif muda, sedangkan levodopa untuk pasien Parkinson manula. Bromokriptin, pramipexole, dan propranolol dapat diabsorpsi dengan baik melalui saluran cerna. Efek samping ialah halusinasi, bingung, potensi ortastik, mual, mengantuk, fenomena on-off. Apomorfin injeksi digunakan untuk mengatasi fenomena on-off dengan dosis awal 2 mg dan diteruskan sampai 6 mg, bisa mentolerirnya. Apomorfin memiliki efek samping mual dan muntah yang kuat sehingga harus diberikan antiemetik, yaitu trimethylbenzamid peroral pada pasca injeksi apomorfin. Selanjutnya adalah inhibitor ROM. Contoh obatnya adalah Telakovan dan Entacapone. Di sini dia bekerja untuk menghambat penguraian dopamin oleh ROM atau catechol orthometyl transferase menjadi metabolit aktif di sistem saraf pusat dan perifer, dan umumnya digunakan bersama levodopa, carbidopa untuk memaksimalkan kerja levodopa. Entacapone tidak bersifat hepatotoksik. Dan yang selanjutnya adalah inhibitor MAO-B. Contohnya selegiolin. Di sini dia bekerja untuk menghambat secara selektif terapinya untuk mengurangi tremor atau kekakuan otot dan hipersalivasi. Efek sampingnya ialah mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, retensi urin, glaukoma, halusinasi, penurunan daya ingat, dan psikosis. Digunakan untuk pasien Parkinson usia muda yang dominan mengalami tremor dan rigiditas.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.